Tuhan izinkan badai datang supaya iman kita naik level dari takut menjadi percaya. Jadi Tuhan menguji iman murid-muridnya. Karena itulah Yesus juga tertidur. Halo Itu Lord, Lord agama apa Lord? Sebentar, kemana tuh dia pendeta? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah Islam. Oh iya, Islam dibawa dulu sebentar abang. Ini Kristen dengan Kristen. Oke. Ya udah lanjut kalian lah, malah saya lagi naikkan orang. penjelasan pertama kan saya tadi bilang begini, penjelasan pertama. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Jadi wajarlah kalau capek. Ya itu penjelasan pertamanya. Penjelasan kedua, kenapa Yesus tertidur di tengah badai? Yang pertama untuk menguji iman murid-muridnya. Yang kedua untuk tunjukkan ketenangan Allah. Dengar sepanjaitan. Saya nggak masuk akal lah. Saya pusingkan ini. Kenapa bisa Tuhan kami tidur? Itu aja yang mau saya mau penjelasan yang lebih tepat. Kalau itu tak tepat, itu nama penjelasan itu. Kenapa Tuhan bisa tidur terus? Siapa Tuhan? Kalau dia tidur, terus siapa yang jaga isi alam? Kalau tak ada yang bisa jawab, saya murtad. Betul. Karena Jawab apa? aku udah capek. Sabar. Capek sudah. Jawab apa? Kenapa Tuhan tidur? Kalau saya ngantuk, kan? Mana dia? Sampai dia gigit. Kalau Tuhan tidur, kenapa manusia bisa tidur? Kenapa manusia bisa Terus tidur ya? Karena Tuhannya manusia, siapa? manusia tidur ya wajar. Tuhan tidur ini loh. Kalau manusia tidur ya karena ngantuk. Kalaupun kalau tidur kan karena ngantuk. Ya terus Tuhannya siapa? Kenapa si Ape pergi? Aku mau tanya tadi dia. Terus Tuhan kita siapa? Kan gitu. Aku udah merasa goyah gitu. Kayaknya Ape kenapa kok kayak nggak cocok lagi rasa. dia panggil? Nih coba saya naikkan ini ya. Mana tuh bisa menjawab pertanyaanmu. Kalau malam ini tidak terjawab, besok pagi kau naik lagi, kau naikkan pendeta. Bang, jangan murtad bang, nanti perpuluhan menipis. Apanya dia bilang itu? Kalau kau murtad nanti perpuluhan menipis. Apa perpuluhan? Persepuluhan. Yang wajib dibayar 10% dari penghasilan kita ke pendeta. Aku itu. Terus, ntar Johannes Jojo. Mau naik ya? Pak Johannes, silakan. Makanya ada bisa jawab. Tuh, si Bang Johannes tuh. Mudah-mudahan dia dari Kristen. Halo Itoku, apa kabar? Apa kabar? Baik. Salam. Ya, Halo. Kristen. Pastilah. Sudah, kalian berdua lah di situ. Kok aku berdua, aku mau nanya kau lah. Tapi Iya, nggak jangan apa-apa lah. dulu. Ini loh, si Panjaitan. Itu ini, dia bingung. Silakan lah Panjaitan. Kenapa? Katanya tadi, dia Apa, Le? bilang tadi dia kan sudah nyinggung-nyinggung ke sana kemari. Iya lah. Jadi aku tanyalah sama kalian. Iya.
Perasaan tadi pun perasaan tak enak juga aku dia nyinggung-nyinggung ya kan. Tapi dalam perasaan hatiku Iya, yang terbuka ini, iya, Lek. kenapa bisa Tuhan kita tidur? Kenapa bisa Tuhan kita tidur? Terus Ya kalau saya yang bilang, Lek, menciptakan alam ini siapa? iya betul-betul pertanyaan memang begitu karena memang masa Tuhan tidur kan gitu kan. Iya, kalau bisa saya jawab sih, ya kalau menurut aku lah itu udah membatasi kemampuan Tuhan itu gitu loh. Jadi lah membatasi apa sebenarnya eh, apa namanya? Ya. Apa membatasi kemampuan Tuhan gitu loh, Le. Karena bukan hanya tidur aja Tuhan, makan ikan goreng juga iya kan? Mati juga iya. Mati bukan apa namanya? Akan Menyembuhkan. kedua yang Iya, aku mau tanya Le, iya. kenapa Tuhan kita bisa mati? Aku udah capek dengarkannya tadi. Jadi aku mau tanya, perasaanku Iya. tak enak diomong-omongkan diolok-oloknya dari tadi. Apakah benar perkataannya, apakah tidak? Kalau benar perkataan dia, aku murtad. Mur- kamu murtad, kamu Itu muslim. aja, aku simpel aja, nggak usah capek-capek kita mikir. Mhm. Ya udah dibilang Kristen, aku banyak kali sudah kau. Tadi kau Kita nanya, tanya saja dia, kau nanya apa tadi? Kenapa Tuhan kenapa mati? tuh, kenapa tuh, kenapa Tuhan bisa tidur, ya kan? Ini bisa, Akan makanya saya bilang kedua, tadi, Tuhan itu bisa yang segalanya, dia bukannya bilang, tidur. yang dia, yang dia bilang tadi, Iya. katanya tadi apa tadi Bu Nora? Aku udah lupa aku kan semakin banyak aku berpikir jadi lupa semua. Yang dia bilang Apa tadi itu peliharaan lu? kenapa Apa itu Tuhan peliharaan kita lu? bisa mati? Iya, iya. Ah, dia Kenapa kan Tuhan gak bisa? enak aku rasa. Dia Iyalah, dibilangnya Tuhan Tuhan bisa. mati. Enak-enak aja dia ngomong. Kalau betul itu yang jawaban dia itu benar, Mhm. mending aku murtad lah. Begini loh, Le, kalau kamu bertanya seperti itu, kenapa Tuhan nggak bisa begini, kenapa Tuhan begini? Berarti kamu itu membatasi kemampuan Tuhan itu. Lah yang salah, kalau menurut saya. Lah yang salah, kenapa? Ya namanya Tuhan segalanya bisa. Iya kan? Jadi jangan menganggap Yesus itu, Tuhan itu hanya mampu terbatas aja gitu. Mestinya dan juga nggak bisa begini, harus begono begitu. Ya nggak bisa dong. Bahwa kemampuan kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau lain lihat itu tidur, ya itu hal lumrah gitu loh. Tuhan tidur kok lumrah. Nah, kenapa tidak? Itu kan kemauan dia. Namanya juga tidak terbatas kemampuan dia. Bukan tidak terbatas. Bahkan menyembuhkan orang buta juga dia bisa kan? Terbatas. Menghidupkan Yang orang namanya mati bisa. Tuhan, yang namanya Tuhan sifat, ada sifat yang dimana sifat itu tidak dimiliki oleh makhluknya manusia. Manusia tidur wajar karena ngantuk. Kalau Tuhan tidur dipertanyakan. Karena masalahnya bukan Justru Kalau begini justru turun si aja lah, Nora yang capek aku dipertanyakan, kok bisa membatasi kemampuan Tuhan kan gitu Nora. Kamu membatasi kemampuan Tuhan, berarti buat kamu Tuhan itu tidak maha kuasa. Itu kan jawabannya? Bang Jo, Iya. Maha Kuasa Tuhan tidak perlu dia tunjukkan pada itu yang dimana dimiliki oleh sifat manusia. Sifat manusia tidak sama dengan sifat Tuhan. Tuhan itu sifatnya maha, manusia tidak maha. Contoh sebentar. Maha hidup beda dengan hidup. Kita manusia hidup, bukan maha hidup. Kalau Tuhan maha hidup, makanya kami umat Islam tidak pernah bisa menerima Tuhan mati. Karena Tuhan memiliki sifat maha. Tuhan maha hidup, tidak mungkin mati. Kalau Bang Jo hidup, pasti mati. Logika, ini kita main logika. Yang namanya hidup pasti mati. Yang namanya haus pasti makan. Tapi karena Tuhan memiliki sifat maha, tidak mungkin sifat-sifatnya itu mau disamakan dengan makhluknya. Karena Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena makhluk itu terbatas, Bang Jo. Dia dibatasi ruang dan waktu. Bukan masalah nggak bisa kok, jangan kau batasi
Tuhan orang. Bukan masalah kubatasi, tapi sifat manusia tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan, karena Tuhan itu memiliki sifat maha. Paham nggak? Enggak. Kamu bilang sifat manusia tidak boleh dimiliki. Lanjutkan dimiliki aja sama Tuhan. Panjaitan. Panjaitan, jangan kau tenggelam, Panjaitan. Dulu Nora, aku mau jawab kamu. Kamu bilang Enggak, sifat manusia. sudah. Saya cuma hanya memberi pandangan soal Islam. Silakan kau dengan apa? Dengan Panjaitan. Silakan Panjaitan. Saya sudah memberi pandangan secara logika, secara logik. Yang namanya hidup pasti mati. Tapi kalau maha hidup tidak mungkin mati. Yang namanya suci pasti ada kotor. Tapi kalau maha suci tidak akan mungkin dia itu kotor. Itu soal fix. Nah, lanjut ke Panjaitan. Jangan kau mute. Kau yang undang Kristen naik ke atas ya. Jadi Panjaitan, maksudmu Tuhan mati gitu? Benar? Kalau Dengar. tidak, salah kamu. Inilah kesalahan kamu terbesar. Tuhan itu menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Bukan mati seperti kamu. Coba tanya Panjaitan. Makanya sifat Tuhan itu nggak bisa disamakan sifat manusia. Karena sifat manusia itu yang terakar di otakmu. Kamu baca ya Alkitab bahwa Tuhan itu bukan mati tapi menyerahkan dirinya. Panjaitan tanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ke siapa? Coba tanya. Oke. Sesuai dengan perintah Bapaknya, dia serahkan dirinya. Jadi kemauan Bapaknya itu yang diturutin. Makanya dia dikatakan. Bapak ini Tuhan bukan? Kenapa? Bapak ini Tuhan atau tidak, Bang Jo? Bapak ini Tuhan, ya. Berarti Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kamu bertanya melebar, aku jawab juga melebar. Sebentar. Menyerahkan nyawanya kepada Tuhan loh. Bapak Sebentar, Tuhan, Nora. Yesus Tuhan. Sebentar, Nora. Karena Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Bapak menyerahkan dulu. nyawanya kepada Tuhan. Dijawab dulu pertanyaanmu. Karena pertanyaanmu udah melebar loh gitu loh. Gitu ya. Panjaitan, Kalau kamu silakan. melebar, aku pun melebar. Kenapa Yesus disebut dia Loh, Tuhan? itu nggak selesai. Makanya seharusnya Kamu nggak bisa seperti itu. Sebentar dulu Bang Jo. Tadi Bang Jo mengatakan Yesus itu, ya, Tuhan Yesus itu bukan mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Harusnya Panjaitan kok tanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Tuhan Bapa. Berarti Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Fix. Harus kritis kayak gitu. Bisa aku jawab? Ini namanya diskusi. Jangan Mau dulu dari kamu tantrum. Tenang aja, tenang. Aku jelasin satu persatu. Benar. Jangan kamu tantrum dulu. Kalau Jadi bisa gini, jawab itu pertanyaannya. sebentar Panjaitan. Aku jawab pertanyaan si Nora. Karena pertanyaannya dia nggak mau dijawab dengan melebar. Pertanyaannya melebar, tapi gue jawab melebar. dia nggak mau Bukan, terima. Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kau akui dulu Bang Jo, betul tidak? Kan Tuhan Yesus, Bapa juga Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Bapa. Berarti ada berapa Tuhan di sini? Sebentar aku jawab. Karena Udah pertanyaan selesai. melebar. Ada dua Tuhan. Tuhan Selesai, Yesus itu sebentar Nora, sebentar. Jangan kepanasan dulu, tenang Ah, aja. saya ke Panjaitan. Saya bilang Panjaitan, kau aja lagi ke situ. Yesus Saya itu- nggak mau. Bentar Nora, Yesus itu adalah bagian dari Allah itu. Kalau udah disebut bagian, berarti kan dia tetap Tuhan juga. Gimana sih kamu itu? Namanya bagian. Hah? Iya. Tapi bisa dibedakan bahwa Yesus itu adalah firman. Firman. Nah, firman itu siapa? Firman itu punya siapa? Milik Bapa itu, Nora. Jadi Iya. jangan satu Tuhan, dua Tuhan. Enggak begitu berapa seperti Tuhan? itu. Itu Jadi berapa pemikiran yang Tuhan? salah, Nora. Iya, jadi berapa Tuhan Bang Jo? Oke, gue jawab. Nah, Tuhan itu satu tapi memiliki sifat di dalam dirinya. betul. Ya. Sama seperti manusia. Manusia itu punya roh. Ya, Ya, Tuhan yang itu satu juga ini punya siapa? Tuhan yang satu ini siapa? roh. Dia adalah Yesus. itu sendiri. Bapak apa Yesus? Jawab aja. Bapak juga Tuhan, Yesus Tuhan. Nora. Tuhan yang satu. Yesus Yang mana ini- Tuhan yang satu? Yesus mengatakan, sebentar dulu Bang Jo, ini saya pakai data. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya kepada Bang Jo, kalau Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, yang Tuhan yang satu ini yang mana yang kalian jadikan betul-betul Tuhan? Jawab aja. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang Kristen,
menganggap Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Yang mana yang kalian jadikan Tuhan kalian? Bapa apa Yesus? Kalau Yesus mengatakan yang Tuhan itu adalah Bapa. Selesai. Silakan Panjaitan, kau tanya yang bagian itu Panjaitan. Bentar dulu, Nora, aku jawab pertanyaanmu. Kamu pun Aku sama seperti si bingung Panjaitan, menjawabnya. sangat sempit pemahamannya masalah Tanya Tuhan Mas soal Johan Tuhan itu. gitu. Ya, Kalau memang Yesus menyerahkan nyawanya ke siapa? Dia bilang ke Tuhan Bapa. Berarti ada berapa Nora, Tuhan? sebentar Nora. Kamu pun sama kayak si Panjaitan, sangat minim sekali pengertian bahwa kemahakuasaan Tuhan Bertanya itu. begitu ini. Itu salah kamu, salah kalian berdua. Saya jelaskan di sini ya. Kemahatuhan itu tidak terbatas. Kita juga katakan tidak terbatas. Ya. Jadi kalaupun Tuhan seperti kau bilang itu, Tuhan memiliki Tuhan, hanya pengertian kamu yang salah. Oh, memang iya. Pengertian kamu yang salah. Kalau di dalam Alkitab, Sekarang coba Panjaitan coba kau tanya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada siapa Bang Jo? begini, ya. Makanya Bapa Bang di Jo, surga itu Bang Jo, pertanyaan saya itu pertanyaan siapa? Berarti merujuk kepada oknum. Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada siapa? kalau menurut Alkitab, Yesus menyerahkan nyawanya kembali kepada Bapaknya sendiri, yaitu Bapa di surga. Oke, kepada Bapa. Bapak Sekarang kita pertanyaannya siapa lagi. sebenarnya? Bapak Tuhan itu kita siapa? itu siapa Tuhan atau Tuhan? sebenarnya? Oh, jawab. Jawab. Kenapa? Yahweh siapa sebenarnya? Bapak kita siapa sebenarnya? Oke. Yesua siapa sebenarnya? Yahweh itu adalah Bapa sendiri dan dia memiliki naturnya, yaitu firman-Nya dan juga rohnya, Roh Kudus, ya. Jadi makanya disebut Tritunggal Allah itu disitulah kemahaan Bapa itu, bahwa dia memiliki firman, yang mana firman ini bisa menjadi manusia. Dan ini juga kita sebut Tuhan karena apa? Karena dia bagian dari Bapa itu. Ngerti nggak kamu? Dia bagian luar Bapa. Seperti kamu Panjaitan, kamu punya suara. Itu bisa nggak disebut suara Sinora? Enggak kan? Nggak bisa kau sebut itu suara Sinora, suaramu. Kalau kamu memfitnah orang, yang dicari suaramu atau kamu? Kamu yang dicari kan? Nah, lu harus mengerti, paham artinya itu apa, firman yang menjadi manusia itu apa, firman Bapa itu apa. Jadi kamu di sini jangan membatasi kemampuan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu sudah satu. Kok punya anak, kok punya ini? Salah kamu. Kamu harus membalikkan kepada dirimu. Kamu pun satu dalam kebersamaan dengan suaramu, ya, dengan rohmu. Kamu mati, badanmu yang dikubur, tapi rohmu itu menghadap ilahi, ya. Jadi kamu memfitnah orang, inilah perbedaan kamu tubuh otaknya. Kamu memfitnah orang, bukan suaramu yang cari polisi, kamu yang dicari. Benar nggak? Apakah polisi mencari suaramu? Mana ini yang memfitnah ini? Hah? Terus kamu mati. Ya, seperti kita, makanya dibilang bahwa gambaran dari makanya Bapa di surga itu menciptakan manusia itu seperti gambar mereka. Siapa mereka ini? Yang tiga ini, tahu nggak? Yang tiga ini. Jadi kamu harus memahami, jangan hanya sepotong-sepotong. Kalau kamu nggak memahami, tanya orang, baca baik Alkitab, kamu akan paham. Ya. Apalagi pertanyaan gue jawab. Tanya aja, nanti dilari-larikan jawabannya sampai ke Pertanyaan abang ini banyak dan aku bingung menyimaknya. Makanya
Kamu nggak paham, tapi Yang kamu kutanya seolah tadi, kamu mengerti. Makanya jangan membatasi kemampuan ilahi itu. Jangan Tuhan juga membatasin. Siapa Ya, pula lah membatasi? iya. Kok Yesus mati? Itu bukan membatasi kamu itu. Aku nggak percaya Yesus mati. Lah, Ya iyalah, Tuhan tidak mungkin mati. Allah. Yang mati itu adalah makhluk. Yang mati itu adalah ciptaannya. Dia menciptakan tumbuhan, dia menciptakan hewan, dia menciptakan manusia. Nah, manusia, tumbuhan dengan hewan diberikan roh biar hidup. Nah, ketika roh itu dicabut dari nyawa, dari badan kita, itu disebut mayat, mati. Nah, kalau kau bilang Tuhan kau mati, berarti rohnya dicabut. Alah. Bukan soal membatasi, Bang Jo. Sifat manusia itu tidak bisa kita samakan dengan sifat Tuhan. Nah, turun dia kan? karena dia nggak paham. Bukan, dia jaringan dia dari tadi memang udah juga nggak bagus, Bang Dia nggak Jo. paham, Nora. Dan Naik kamu, lagi, naik lagi. kamu juga seperti itu. Panjatan naik Kamu, lagi. kamu itu menyangkal keberadaan Bapak itu, keberadaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan ada di situ, benar Kita Tuhan. kan yang menyangkal, Bang Jo. Bukan menyangkal. Aku bukan menyangkal. Oke. Bedakan Yang yang menyangkal menyangkal. kan? Memang begitu keadaannya, Nora. Mana dia? Naik lagi, Bang Panjaitan. Aku sebenarnya jujur tadi aku sudah mau turun. Iya, Iya, tadi aku sudah mau rungkat. Terus iya. dia minta naik. Nah, pas waktu dia minta naik, dia ngomong, Nah,